Ada yang suka karena tampangnya makin cadas, makin sporty dengan lekukan berkelas, tapi menurut kami ini malah kayak beat obesitas. Beberapa waktu lalu, Honda kembali menarik perhatian dengan memperkenalkan pembaruan terbaru untuk salah satu skuter matic populernya. Adalah Honda Airblade 2026 di pasar Vietnam. Skuter ini dikenal sebagai pilihan favorit masyarakat urban karena tampil sporty, praktis, dan bertenaga. Namun pada versi terbarunya ini, respon yang muncul ternyata cukup beragam. Ada yang suka karena tampangnya makin cadas, makin sporty dengan lekukan berkelas, tapi menurut kami ini malah kayak beat obesitas. Perubahan paling mencolok terlihat pada bagian depan. Meskipun keseluruhan bodinya masih mempertahankan siluet khas generasi sebelumnya yang masih terlihat culun. Tampilan wajah Honda Airblade kini benar-benar baru. Lampu utama berubah total menjadi makin agresif, tetapi tidak untuk lampu stainya, yang sekarang dipisah ke bagian atas dengan desain mungil yang gak niat. Kenapa harus gini sih? Dibikin kayak Aerox atau NMAX lama yang ditaruh di bagian sayap, sepertinya lebih keren sih dibanding ini. Setuju nggak? Karena ini malah membuat motor ini jadi kurang agresif. Tidak seperti Airblade sebelumnya, yang desainnya dikenal garang, tegas dengan lampu DRL berbentuk petir. Menariknya, lampu utama Honda Airblade 2026 kini sudah menggunakan desain crystal block seperti pada Honda Scoopy terbaru, Yamaha Aerox hingga Honda Winner R. Sesuai dengan prediksi kami 1 tahun lalu ketika lampu crystal block ini pertama kali diperkenalkan di Honda Scoopy lawak ini. Kalau lampu ini bakal jadi tren di masa depan. Bentuk fascia depannya pun sekilas mirip dengan Honda Winner R, memberikan nuansa sporty yang modern meski sebagian penggemar di sana menganggap motor ini sekarang kehilangan karakter khas Airblade lama. Untuk bagian fairing, ini masih terlihat cukup tebal dan menurut kami masih kurang garang jika dibandingkan dengan Yamaha Aerox Alpha. Begitu juga dengan bodi bagian belakang yang terlalu besar dan tidak terlalu sporty, serta bentuk behel belakang yang masih seperti Honda Vario. Dan pada panel instrumen, alih-alih mendapat peningkatan, speedometer Airblade 2026 malah terlihat murahan karena desainnya yang plek-ketiplek seperti speedometer Honda Vario AHM. Pas. Padahal, di generasi sebelumnya motor ini memiliki panel yang lebih besar dan lebih informatif. Beberapa reviewer Vietnam menilai keputusan ini sebagai langkah yang mengecewakan, terlebih karena pesaing seperti Yamaha NVX atau Aerox sudah menggunakan layar TFT yang lebih modern. Mereka berharap motor ini ke depan bisa dibekali dengan layar TFT 4,2 inci seperti pada Honda SH agar lebih seimbang dengan rivalnya. Untuk bagian kaki-kaki, Honda melakukan langkah positif. Airblade 2026 kini menggunakan velg baru dengan palang berbentuk huruf Y, yang tampil lebih modern dan lebih sporty dibanding generasi sebelumnya. Sentuhan ini menambah kesan premium pada skuter menengah ini. Di bagian mesin, Honda tetap menawarkan dua varian, yaitu 125cc dan 160cc, dengan harga jual di Vietnam berkisar 43–59 juta dong Vietnam, atau sekitar 27–30 juta jika dikonversi ke dalam rupiah. Honda Airblade 160 semua varian sudah dilengkapi dengan ABS atau Anti-Lock Braking System, namun masih single channel hanya untuk rem depan. Sementara Honda Airblade 125 hanya varian sport yang mendapatkan ABS depan, sementara varian lain masih mengandalkan kombi blong system.
Meski mendapat banyak catatan dari konsumen, menurut beberapa reviewer di sana, Honda Airblade 2026 diyakini tetap akan menjadi salah satu motor skutik terlaris di Vietnam. Seperti halnya di Indonesia, walaupun desainnya berubah jadi Wagyu, rangka yang kadang tidak mau bersatu, tetapi kalau mereknya itu, ya tetap aja bakal laku. Dan pertanyaannya, mungkinkah Astra Honda Motor akan memboyong motor ini ke Indonesia? Sepertinya tidak akan, karena di sini AHM sudah punya jagoan sendiri untuk melawan Aerox, yaitu si Hydrocephalus dengan shockbreaker sebelah dan spakbor miring ini. Walaupun menurut kami ini masih kurang pantas jika dihadapkan dengan Aerox Alpha yang sudah ganteng maksimal. Kalaupun banyak permintaan untuk Honda Airblade ini, sepertinya AHM harus pakai desain khusus untuk Indonesia, yang tentunya dibuat lebih dekat dengan Aerox Alpha, yang desainnya lebih anak muda, lebih sporty, dan lebih maxi. Tetapi desain velg nggak ganti-ganti. Dan yang paling berat jika berniat membeli motor ini, pintu rumah mana lagi yang harus ditendang pakai kaki. Nah, gimana menurut kalian? Apakah desain ini lebih baik dari generasi sebelumnya yang mukanya lebih ganas? Atau malah setuju dengan kami kalau ini malah terlihat seperti Honda Beat obesitas?